Sang Bima dilahirkan untuk bawa kebajikan dan perubahan. Terimalah ini. Penyerahan karakter Bima ini mengawali pementasan wayang kulit kebangsaan. Dengan cerita, Sang Bima dilahirkan untuk membawa kebaikan. Adalah Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang menyerahkan tokoh Bima tersebut kepada Dalang Ki Entus Susmono. Dalam kisah Mahabharata yang menjadi dasar cerita dalam wayang kulit di Jawa dan Bali, Bima dilukiskan sebagai tokoh gagah berani, pembela kebenaran, berbicara apa adanya, dan tidak mau berkompromi dengan segala bentuk penyimpangan. Bima juga dilukiskan sebagai tokoh yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Pentas wayang kulit kebangsaan ini berlangsung di lapangan Dukuh Salam, Kecamatan Selawi, Tegal, Jawa Tengah. Lebih dari 10.000 warga setempat menyaksikan pentas dengan Dalang Ki Entus Susmono yang juga Bupati Tegal. Pentas hari Jumat malam ini agak berbeda dibanding pentas wayang kulit pada umumnya. Setelah menerima tokoh Bima dari Ketua Umum Partai Nasdem, Ki Entus Susmono langsung memulai pertunjukan babak pertama. Durasi sekitar 30 menit ini diisi kisah pertempuran antara kekuatan baik dan jahat. Tentunya diselingi humor-humor segar khas sang Dalang Ki Entus. Setelah pertunjukan babak pertama usai yang ditandai dengan tumbangnya kekuatan jahat, sang Dalang mengundang Ketua Umum Partai Nasdem naik ke atas pentas untuk berdialog tentang kebangsaan, termasuk berbagai masalah yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Surya Paloh mengawali dialog ini dengan mengulas nilai-nilai moral yang menjadi landasan dalam cerita pewayangan, yaitu kebaikan selalu mengalahkan yang jahat. Makna daripada cerita pewayangan pada malam hari ini itu amat bisa memberikan suatu arti, membangun kesadaran kita sesama anggota masyarakat, bahwasanya bagaimanapun hebatnya kekuatan yang dimiliki oleh mereka yang menganggap dirinya itu kuat, tapi digunakan secara salah karena kerakusan, karena ketamakan, karena perbuatan-perbuatan tidak bisa mengandung dan memberikan nilai kebajikan, akhirnya akan terkalahkan juga oleh sang pembawa kebajikan. Nah, ini hebatnya cerita tadi. Jadi bagaimanapun juga Bima sebagai satu tokoh yang memang digambarkan sebagai lambang sang pembawa kebajikan. Nah, pasti kita yakin dan percaya perjalanan kehidupan bangsa kita saat ini, negeri kita yang kita sayangi ini, memerlukan banyak tokoh Bima di negeri kita ini. Tentang berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, Surya Paloh menilai semuanya bermula dari memudarnya nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika negeri kita yang begini indah, begini hebat, karena posisinya itu secara geografis memang Tuhan mengkaruniai Indonesia yang secara posisi geografisnya itu luar biasa. Kita itu diapit oleh dua samudra besar, Samudra Hindia, Samudra Pasifik. Luas teritorial kita itu hampir sepanjang Eropa sana. Kalau jam terbang dari barat ke timur, itu naik pesawat itu hampir 7 jam baru sampai. Dari baratnya Indonesia ke timurnya Indonesia. Jadi negeri kita ini luas. Lautan kita dari wilayah yang semuanya Indonesia itu 2/3 lautan. Tanah kita yang sepertiga juga tanah yang subur. Apa aja yang kita tanam sebenarnya bisa tumbuh. Betul, Pak. Nah, jadi kalau Indonesia ini memang hidupnya, rakyatnya itu bisa mencapai yang namanya kemakmuran, ya memang mestinya ya makmur. Kalau memang harus mencapai rasa keadilan, ya memang keadilan. Karena memang semua kelengkapan ada. Iya, bahan-bahan untuk makmur ada ya? Ada semuanya.
Jadi Indonesia sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak menjadi negara yang perkasa. Kalau kita belum perkasa, itu pasti ada sebabnya. Sebabnya adalah satu hal. Kita tidak jujur pada diri kita sendiri. Jadi pesan moralnya Pak Kidalang, seluruh anak rakyat bangsa kita ini harus mulai menyadari bagaimana untuk kembali kepada fitrah kita sebagai manusia yang mendapat karunia dari Allah SWT, bisa mensyukurinya itu, dan salah satu mensyukurinya itu adalah ketika kembali kita pada fitrah kita harus jujur pada diri kita sendiri. Kalau kita jujur pada diri kita sendiri, maka kita akan bisa melihat mana yang salah, mengakui yang salah, melihat mana yang benar, mengakui yang benar, melihat mana yang tidak adil, mana yang harusnya kita lakukan yang baik, mana yang harusnya kita hindarkan karena tidak baik. Nah, itulah yang diperlukan Indonesia. Kehadiran Surya Paloh di tengah-tengah masyarakat Slawi dan sekitarnya untuk menyaksikan pentas wayang kulit merupakan bagian dari kunjungan kerjanya ke Jawa Tengah. Kunjungan 1 hari dimulai dari Semarang. Dari ibu kota Jawa Tengah ini, rombongan DPP Partai Nasdem bergerak ke Pekalongan menggunakan kereta api. Di Pekalongan, Surya Paloh melakukan silaturahmi dengan Habib Lutfi, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Tengah. Pertemuan di kediaman Habib Lutfi di pusat kota Pekalongan berlangsung sekitar 1 jam. Dalam keterangannya kepada pers, Surya Paloh mengatakan berbagai masalah kebangsaan dibahas pada pertemuan tersebut. Salah satunya adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghentikan kemerosotan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memang permasalahan inilah yang merupakan bahagian yang terpenting ketika kita ingin berangkat membangun kehidupan kebangsaan yang lebih baik. Dengan penguasaan tidak hanya terbatas pada penguasaan keilmuan, teknologi, modernisasi yang ada pada diri kita dalam kehidupan kebangsaan kita, tapi membangun akhlak bangsa. Dan ini akhirnya akan melengkapi kita untuk mengangkat derajat kita, harkat dan martabat bangsa dan negara yang kita cintai ini. Yang itu dibicarakan tadi. Surya Paloh menegaskan, dalam silaturahmi tersebut tidak dibahas penggalangan dukungan untuk Partai Nasdem. Dari Tegal, Jawa Tengah, Tim Liputan, Metro TV.